Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Erni Susi Channel. Di pertemuan kali ini saya akan berbagi tentang beberapa manfaat dari ikan kerapu ya. Ikan kerapu yaitu ikan yang sering sekali dimasak dengan cara di steam. Apa saja manfaatnya dari ikan kerapu? Bisa simak video saya ini sampai selesai. Ikan kerapu itu dipercaya untuk kecerdasan otak. Karena apa? Setengah dari ikan kerapu itu bisa mengandung 100 kalori, sama dengan 2/3 mangkok nasi. Ikan kerapu juga dipercaya akan protein, karena sekitar 9-100 gram dalam ikan kerapu itu kaya dengan lemak omega 3. Tapi lemak yang ada di dalam ikan kerapu, lemak omega 3 yang ada di dalam kerapu apabila dibanding dengan yang ada di ikan salmon, ikan kerapu itu kandungannya lebih rendah. Jadi ikan salmon itu lemak omega 3 nya lebih tinggi dibanding ikan kerapu gitu. Ikan salmon tuh kandungan lemak omega nya lebih tinggi dibanding dengan ikan kerapu. Seperti yang saya katakan di atas, ikan kerapu itu bisa untuk kecerdasan otak. Itu sangat benar sekali. Sebenarnya bukan hanya ikan kerapu yang hanya bisa untuk kecerdasan otak, tapi semua jenis ikan yang kaya akan omega 3. Karena omega 3 ada dua, yaitu EPA dan juga DHA yang dari hewani. DHA sangat bagus untuk sel otak, maka kalau kita konsumsi ikan, DHA-nya akan terpenuhi. Dengan demikian, sel otak akan bekerja dengan lebih baik. Dan bagaimana cara mengkonsumsi ikan kerapu supaya bisa mendapatkan manfaat yang maksimal? Caranya bisa dengan cara di steam. Bagaimana? Kita bisa membersihkan ikan kerapu terlebih dahulu. Habis itu siapkan piring yang ukur panjangnya sama dengan ukuran ikan kerapu yang mau kita steam. Habis itu siapkan jahe, dikupas dan diiris panjang seperti korek api. Dan juga bisa juga diiris lebar-lebar, dan juga siapkan daun bawang yang diiris panjang seperti korek ya, diiris memanjang serong seperti itu. Habis ikan dibersihkan, cara pertama Anda bisa di atas piring itu ditaruh dengan daun bawang. Atasnya bisa dikasih dengan jahe yang diiris tipis, ini cara pertama, dan atasnya dikasih ikan, baru atasnya lagi dikasih daun bawang, dan bisa di steam ya. Untuk ukuran sedang tuh bisa di steam 8-10 menit. Karena untuk memasak steam ikan kerapu itu tidak boleh terlalu matang ya teman-teman, karena kalau terlalu matang itu rasanya beda sekali. Enak sekali kalau matang tapi nggak terlalu matang seperti itu. Nanti kalau udah matang tinggal angkat dan bisa disiram dengan kecap yang dipanaskan. Sebelum dikasih kecap itu kita tumis bawang putih, bawang bombay, lalu dikasih kecap manis, ditumis harum, dikasih kecap manis, dikasih sedikit air. Apabila sudah mendidih, bisa disiram ke atas ikan kerapu, atau kalau suka sebelum diangkat dikasih sedikit tepung maizena atau tepung kanji, sedikit air tepung maizena buat pengentalnya. Jadi bisa disiram di atasnya. Itu untuk cara yang ke-1. Untuk cara yang kedua, ikan bisa
taruh di atas piring seperti tadi, tapi bawahnya tidak dikasih jahe. Atasnya aja yang dikasih irisan jahe yang dipotong korek api tadi, sama dalamnya ikan kerapu juga dikasih jahe, dan juga dikasih daun bawang. Atasnya juga dikasih daun bawang. Di steam kalau yang ukuran sedang 8-10 menit, kalau yang agak besar bisa sampai 12 menit. Kalau sudah matang diangkat dan bisa disiram dengan kecap ikan. Itu yang sangat simpel. Jadi kita tinggal beli minyak ikan dan kita cukup siram di atasnya, seperti itu. Itu cara yang pertama dalam memasak ikan kerapu, supaya mendapatkan hasil manfaat yang maksimal. Dan yang kedua bisa dengan cara dipepes. Kalau dengan cara dipepes itu sangat baik sekali ya, karena dalam memepes ikan kerapu kita banyak menggunakan rempah-rempah Indonesia yang banyak mengandung manfaat buat tubuh kita, seperti itu. Benarkah ikan kerapu ini bisa menyembuhkan diabetes? Apabila orang yang sakit diabetes itu bisa sembuh dengan mau konsumsi ikan kerapu? Itu jawabnya tidak benar ya teman-teman. Karena sebenarnya penyakit diabetes itu tidak bisa disembuhkan, tapi hanya bisa dikendalikan atau dikontrol dengan baik. Caranya dengan program diet. Diet pun bukan dengan makan ikan kerapu saja, tapi juga diet yang diimbangi dengan gizi yang seimbang. Kenapa ikan kerapu ini tidak bisa untuk penyembuhan diabetes? Karena ikan kerapu seratnya itu hampir 0 ya teman-teman, makanya dia tidak bisa untuk menyembuhkan penyakit diabetes. Bisakah ikan kerapu itu untuk program diet? Itu juga tidak bisa ya teman-teman. Kenapa? Kan kita nggak mungkin kan sehari penuh cuman makan ikan kerapu. Pasti ada nasi, ada sayur, dan ada yang lainnya, seperti itu. Apalagi kalau dimasak pedas ya teman-teman, pasti nasinya banyak gitu. Jadi gimana mau diet gitu loh. Jadi nggak bisa ya, karena ikan kerapu itu kalau cuma makan ikan kerapu saja kan nggak mungkin seperti itu, pasti ada pendampingnya, seperti itu. Dan ikan kerapu ini juga dimasak sup tuh juga baik sekali ya dikonsumsi, jadi dimasak dengan cara di sup. Ikan kerapu selain kaya akan protein dan juga kaya akan omega 3, ikan kerapu juga kaya akan vitamin dan juga mineral. Vitamin apa yang terdapat dalam ikan kerapu? Yaitu ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B12, vitamin B6, vitamin B9. Itu semua vitamin dan juga mineral yang bekerja, termasuk selenium. Selenium juga ada di dalam ikan kerapu, yang dapat membantu dalam proses imunitas atau daya tahan tubuh. Luka bakar bisa sembuhkah dengan sering mengkonsumsi ikan kerapu? Jawabnya bisa. Jadi luka bakar kayak luka habis operasi itu ikan kerapu bisa. Terus ikan kutuk ya, kalau di daerah Jawa itu ikan gabus itu juga bisa. Ikan kerapu tuh bisa karena ikan kerapu itu kaya protein sangat baik untuk penyembuhan luka. Artinya bukan hanya luka bakar seperti yang saya katakan di atas, yaitu luka habis operasi juga tentunya. Wanita hamil bolehkah makan ikan kerapu? Ayo, siapa yang lagi hamil? Jawabnya tentu saja boleh, asal tidak dimakan mentah ya teman-teman. Tapi dengan cara di steam, cara yang paling bagus, malah lebih bagus lagi cara di steam ini ya, karena ikan kerapu itu kaya akan protein dan juga DHA gitu. Demikianlah yang bisa aku sampaikan di pertemuan ini tentang beberapa manfaat dari ikan kerapu. Semoga bisa membawa manfaat
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.